bangun. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Yang pertama, Biasanya udah pulang. Agif, Hadir. Afaksyad, Kedua. Tongsu. Oke, hadir semua ya. Jadi nggak ada yang sakit, nggak ada yang ini. Ada. Pengen di absen. Saya belum di absen katanya ini Pak Indra. Paling penting. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin. Siapa KM-nya, Bu? Ilyas, murid terrajin. Sebelum belajar, marilah kita membaca suratul Fatihah di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya. Oke, kita kembali lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang nilai-nilai nilai-nilai akhlak. Ya, benar. Akhlak muda, amanah. Sekarang kita melanjutkan materi tentang menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya kita mengerti apa itu pengertian jujur, apa manfaat menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, terus dampaknya bagaimana kalau kita tidak menerapkan kejujuran atau berbohong. Jadi gitu ya. Oke, sekarang kita akan sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau di sini kalian fokus dulu. Kita melakukan ice breaking. Nggak usah berdiri, tetap duduk kalian masing-masing. Caranya, cuman Ibu minta tepuk tangan aja, tapi ada kata kuncinya. Apa itu kata kuncinya? Kata kuncinya tepuk. Ya, kata kuncinya tepuk. Kalian udah paham belum? Jadi kalau misalkan Ibu bilang tepuk 1, ya kalian tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Kalau misalkan Ibu bilang angkanya aja tanpa ada kata tepuk, berarti jangan tepuk. Karena tadi apa awalnya kata kuncinya adalah tepuk. Bisa dimulai? Oke, fokus ya, fokus. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 5. Ayo Bapak maju Bapak. Sekali lagi ya, masih ada yang salah. Oke, fokus. Kata kuncinya tepuk. Tepuk 3, tepuk 4. Iya. Lebih. Oke, sekali lagi. Tepuk 1, 5. Benar ya? Anggap aja semuanya udah fokus. Oke, masuk kita ke materi. Ayo. Yang pertama ada pengertian jujur. Apa itu jujur? Ada yang tahu jujur itu apa? Sini. Ya, sini terus. Dapat. Dapat terus. Sesuai dengan Rasul. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman. Dalam Islam juga Teman-teman. disebut dengan istilah syirkun yang artinya benar, nyata, sesuai dengan kenyataan, terus tidak berbohong. Itu artinya jujur. Sikap jujur merupakan perilaku berkata, bertindak, dan menyampaikan
Jujur. Lalu yang kedua itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada yang tahu nggak hadisnya apa? Dengan ada artinya doang. Hadisnya alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Lain kan sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kita ke dalam surga. Sesungguhnya jujur itu adalah sifat kebaikan yang akan membawa kita ke jalan surga. Itu diriwayatkan dalam hadis Nabi. Terus apa sih Bu manfaatnya sikap jujur? Banyak manfaatnya. Bisa dilihat di sini dipercaya orang lain, terus memiliki banyak teman, terus hati menjadi tenang karena tidak ada yang disembunyikan dalam hati kita. Kita tidak menyembunyikan rahasia apapun, kita berkata sesuai dengan kenyataan sehingga hati kita menjadi tenang. Yang keempat ada mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari masalah. Selanjutnya, contoh perilaku jujur ada contoh di sekolah dan di rumah. Contoh di sekolah di sini ada tidak mencontek, mengembalikan barang teman dan lain-lain. Di rumahnya tidak berbohong kepada orang tua, menepati janji, terus menjadi anak yang baik. Itu adalah kejujuran di rumah. Selanjutnya ada Ibu, kalau kita misalkan tidak menerapkan nilai kejujuran, apa sih dampaknya? Apa sih akibatnya? Kita tidak menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan, berarti kita berbohong. Berbohong akibatnya ada di sini. Tidak akan dipercaya oleh orang lain. Orang lain tidak akan mempercayai kita sehingga kita dijauhi oleh teman. Nah, tadi kan kalau manfaatnya kan banyak teman. Kalau akibatnya, dampaknya kalau kita nggak jujur berarti akan dijauhi oleh teman. Yang selanjutnya adalah menimbulkan masalah dan mendapat dosa. Selain tidak punya teman, tidak akan dipercayai oleh orang lain, terus menimbulkan masalah, juga akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nanti ya? Ibu. Oke, terus gimana sih cara menerapkan nilai kejujuran itu? Sebenarnya simpel. Caranya kita bisa menerapkan nilai kejujuran itu dari hal kecil. Contohnya berkata sesuai kenyataan, terus berani mengakui kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, ya kita berani mengakui kesalahan. Itu artinya kita sudah melakukan sikap Jujur.